Honda baru aja memperbarui Beat nih, jadi memang ini untuk mempertahankan kelas entry levelnya. Dan beberapa perubahan itu ada di desainnya yang ketara banget, performa dan juga keamanannya. Makanya seperti apa reviewnya? Simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau dari desainnya, memang kelihatannya lebih sporty yang sekarang daripada yang lama nih. Baik Deluxe, ini yang Deluxe Smart Key, dan yang ini varian yang street. Kalau yang Deluxe ini dia benar-benar motornya diperbarui di bagian depannya ya. Untuk sektor penerangan juga masih sama dengan gen sebelumnya. Semuanya masih bohlam tapi kecuali lampu depannya nih, dia udah LED. Untuk bobotnya dia memang ada pengurangan. Kalau sebelumnya itu dia 90 kg, yang sekarang ini berkurang 3 kg, yaitu jadi 87 kg. Kenapa bisa berubah bobotnya? Karena dia ada perubahan di materialnya. Contohnya nih salah satunya di bagian beholnya, kalau dulu dia besi, sekarang itu plastik. Sekarang kita bahas ke mesinnya. Jadi mesinnya itu memang masih pakai mesin yang sama, 109,5 cc ya. Terus tenaga maksimumnya itu 8,8 horsepower di 7.500 rpm, dan untuk torsi maksimumnya itu 9,2 Nm di 6.000 rpm, 4 stroke dan SOHC. Nah, yang membedakan untuk Beat generasi sekarang itu adalah di kickstarternya. Jadi untuk varian selain CBS itu udah nggak ada lagi kickstarternya, jadi cuman ada di CBS doang. Karena nggak ada kickstarternya lagi, makanya diganti dengan adanya indikator aki. Jadi kalian bisa ngelihat indikatornya di speedometer. Lalu untuk kaki-kakinya, yang Deluxe ini masih sama dengan yang versi sebelumnya. Ukuran ringnya itu masih 14, sedangkan yang Street ini berbeda, dia udah 12 ringnya. Malah kayak Scoopy. Perubahan selanjutnya ada di fitur keamanannya. Jadi untuk yang Beat Street ini udah ada alarmnya. Caranya dari posisi off, kita nyalain, offin lagi, nyalain lagi, offin lagi. Nah, ini ada indikator kalau alarmnya udah nyala. Terus kita tinggal tunggu 1 menit, baru dia akan nyala sendiri. Nih kita tinggal cabut aja gitu. Nah, itu tandanya alarmnya udah nyala, udah aktif. Untuk yang varian Deluxe ini dia udah pakai Smart Key. Jadi dia nggak ada alarmnya, tapi ya udah pakai Smart Key, udah kuncinya udah remote gitu ya. Jadi semakin aman dan tentunya jadi praktis. Tapi yang membedakan keylessnya dia dengan skutik Honda lain yang udah keyless itu dia nggak ada answer back systemnya. Jadi kalau misalkan kalian bingung parkirnya di mana, ya mesti nyari sendiri. Nggak bisa lewat keylessnya. Sekarang kita bahas posisi duduknya. Untuk posisi duduknya sebenarnya enak, nyaman, normal-normal aja. Dan sekarang karena yang di varian sebelumnya itu agak mentok di kaki, makanya sekarang Honda itu bikin bagian sininya ini agak maju ke depan, jadi nggak mentok kaki lagi dan lebih luas juga nih buat kompartemen-kompartemennya. Terus yang membedakan untuk posisi duduknya dari Deluxe dan yang Street itu ada di bagian stangnya. Jadi kalau yang Deluxe ini ya buat berkendara santai gitu. Ini lebih kecil juga ya dibanding yang kalau Street itu tangannya, karena posisi stangnya ini udah kayak ala-ala motor trail gitu, makanya jadi lebih lebar nih bawanya. Dan ringan juga, tapi lebih ringan stangnya Deluxe dibanding yang Street. Kalau yang Street ini diajak bermanuver itu dia haluan tangannya jadi lebih lebar aja karena si stangnya lebih lebar. Honda Beat ini itu dia punya dapur pacu yang bertenaga lah untuk motor skutik di kelasnya dia. Jadi begitu digas responnya itu responsif dan juga ringan digasnya. Terus rasa gasnya ini ketika di putaran bawah itu dia lebih enak lagi karena dia modelnya karakternya overstroke, dan dari rasa putaran menengah sampai ke atas itu tenaganya lebih padat, padahal spesifikasinya nggak ada yang berubah sama sekali. Mungkin karena ECU di bagian mesin atau karena bobotnya yang berubah 3 kilo lebih light. Untuk yang varian Street, dia ini ada perubahan di bagian bannya, jadi dia udah 12 inci, lebih kecil tapi lebih lebar bannya. Jadi pastinya lebih nyaman lagi buat diajak subslip di kemacetan. Terus juga stangnya kan udah lebih lebar, jadi
lebih pede lah kita buat ngebawa motor ini. Soal pengeremannya, dia tuh masih sama kayak yang lama, CBS nih dua-duanya, dan gak ada masalah soal itu, normal-normal aja. Kemudian kita bahas sekarang ke konsumsi BBM-nya. Motor ini termasuk irit ya, jadi dia tuh yang deluxe ini lebih irit, dia dapat konsumsinya 72 km per liter. Sedangkan yang street agak lebih boros, dia konsumsinya 67 km per liter. Jadi kita bawa ini di daerah perkotaan, terus macet-macetan juga, dan makainya nggak diirit-iritin. Walaupun motor ini lebih irit, performanya lebih enak, dan desainnya yang baru dan lebih aman juga, tapi tetap kita menemukan minus-minus yang ada di motor ini. Jadi yang pertama itu ada di bagian bagasinya. Bagasinya cuma 12 liter. Ya walaupun karena motor ini slim banget, ramping, makanya bagasinya jadi cuma segitu. Cuma ya kalian cukup membawa jas hujan, jaket, sarung tangan gitu-gitu masih bisa lah ya. Cuman kalau untuk bawa helm ya mohon maaf belum bisa. Kemudian selanjutnya minusnya tuh ada di bagian power outletnya. Jadi dia walaupun sudah ada power outlet, udah ada tempat handphonenya juga, tapi sayangnya nih dia mesti kita bawa lighter ya untuk masang, untuk nyambungin ke USB-nya. Terus yang terakhir, ini ada di bagian speedometernya. Sayang banget speedometernya itu belum full digital. Tapi dengan kekurangannya itu bisa ditutupi lah dengan, karena ini kan adalah motor entry level skutik dari Honda ya. Jadi kita bisa maklum lah dengan harganya nih. Jadi ada beberapa varian. Yang pertama yang paling rendah adalah varian yang CBS. CBS itu harganya Rp18.430.000. Di atasnya ada Deluxe tapi yang standar harganya itu 19,3, sama dengan harga yang street ini. Terus di atasnya lagi ada yang Deluxe Smart Key. Ini motor ini harganya itu Rp19.830.000. Oke, jadi gimana menurut kalian kedua motor ini? Silahkan komen di bawah. Karena kalau menurut aku, personal opinion aku, lebih suka yang street. Lebih enak dibawa, performanya juga ya walaupun sama, cuman berasa lebih enak yang street ini, terutama karena stang dan bannya. Silahkan komen di bawah pendapat kalian, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video kami yang lain. Sampai jumpa!